Selamat pagi, Bu Lingga. Bu Lingga. Bu Lingga. Selamat pagi, Abuna. Dan Abuni. Pagi, Abuna, Buni. Pagi, Bu Lingga. Pagi Bu Acen. Shalom, Abuna. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom, Halo, pagi, Abuna. Bunda. Selamat pagi. Shalom, Selamat shalom, pagi, puji Om Tuhan. Mbak Haleluya Bundi, ya. selamat Selamat pagi pagi, ya. Puji Om Leli. Tuhan, Bu Diana dan Pak Yosef sudah bisa bergabung hari ini ya. Saya juga lihat Bu Nancy dan Pak Jusman ya. Sudah Selamat pagi, Abuna, bisa. Abuni, Bapak Wah, Ibu mantap, sekalian. siap. Terima Mohon kasih Pak maaf, Jusman, Mbak. selamat pagi juga dan Bu Nancy. Kita semua. Puji Tuhan. Maaf, masih di Iya, rumah sakit. masih nggak apa-apa. Tapi tetap Puji semangat, Tuhan. Amin, Pak puji Jusman. Tuhan. Ya. Puji Kalau Tuhan. hati gembira adalah obat yang manjur, Amin, maka amin. semangat yang tidak patah akan menguatkan tulang. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu kita yuk sama-sama berdoa. Kita akan mulai BW kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami tinggikan, kami muliakan. Dimuliakanlah Engkau di atas segalanya. Engkau pemilik seisi langit dan bumi ini. Engkau pencipta alam semesta ini dan Engkau yang memberi kehidupan bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Engkau yang memberikan mujizat. Engkau yang menganugerahkan kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera dan sukacita. Semuanya hanya di dalam Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan kekuatan yang baru dan kami mendapatkan tuntunan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Iya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur. Semuanya sudah hadir, semuanya sudah ada. Saya bantu untuk mute ya. Ada Bu Ayen sudah hadir, Ibu Duma, Bu Femi, juga ada Ibu Mariana Sitepu, Bu Acen, lalu kemudian juga sudah ada Ibu Debbie, Bu Diana, Pak Yosef, Bu Dora Gunawan, Bu Eva Parada sudah hadir, Bu Handayati, Bu Leli Kristiani, pastinya Bu Lani, Bu Linggawati, Pak Jusman, Bu Laura, juga Bu Marlina Situmorang, Bu Sinai, Bu Siselawati, Bu Yani, ya, Bu Risma, Bu Sekar, Pak Mardani, luar biasa. Pak Henry Gunawan sudah bergabung. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau menaikkan pujian apa? Berikut saya akan share. Yang pasti selamat datang di BW dan selamat bergabung. Kita mau naikkan syukur sama-sama bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Iya. Ini dia pujian yang akan kita naikkan pada pagi ini.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa dan Rajaku, Kau yang terutama di hidupku. Kaulah segalanya, segala kebenaran-Mu bagianku Tuhan. Terima kasih Tuhan, imanku berkata ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku diberkati, ku diurapi, ku dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami katakan Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami naikkan syukur dan tangan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh,
yang sepakat Yesus Kristus segala-galanya dalam hidupmu, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Lalu kita mau lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, kita masih di area berdoa seperti Raja Salomo. Tapi kali ini bagian yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, bagian berikutnya. Apa itu bagian berikutnya? Mari kita buka sama-sama, kita mau baca ya Bapak Ibu yang terkasih. Penting sekali. Sepenting makna di balik ayat yang kita baca kemarin mengenai berdoa seperti Raja Salomo bagian keempat. Berarti ini masuk bagian kelima nih Bapak Ibu. Dan besok sudah masuk bagian yang keenam. Pas kali ya. Roh Kudus luar biasa ya. Menuntun kita hikmat tepat. Pembagiannya enak gitu. Oke, 1 Raja-Raja pasal 8. Kita mau baca ayat yang ke 41 sampai ayat yang ke-49. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 sampai 49. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Iya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Baik, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, satu-satu Bapak Ibu kita mau bahas. Di ayat 41 sampai 49 ini kalau kita rangkum, ini bicara mengenai apa? Doa Salomo yang semakin menunjukkan bahwa doa itu tidak boleh egois. Sekali lagi, bukan tentang diri sendiri saja atau circle-nya dia saja, tetapi dia juga berdoa bahwa dia atau orang-orang yang sudah datang dan mengalami kuasa pengampunan daripada Tuhan, pemulihan, itu memberikan satu dampak Bapak Ibu. Satu dampak
yang sifatnya efek domino positif. Artinya apa? Melibatkan dan mengakibatkan orang-orang bangsa asing di luar sana, terlepas mereka berada di mana, sedang dalam keadaan apa, tetapi mereka melihat bahwa ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Mereka mendengar nama Tuhan dari bangsa ini ketika mereka berseru menyebut nama Allah yang hidup, dan akhirnya mereka pun melakukan, menjadikan bait suci sebagai tempat yang tidak hanya memediasi orang-orang yang berdoa di bait suci, tetapi tempat di mana orang-orang itu menjadi pengikut atau followers, atau dalam tanda kutip kalau bahasa pelayanan Tuhan Yesus adalah dimuridkan dari kehidupan yang berubah. Kalau kita bicara mengenai hal ini, kita bisa katakan ini menjadi sebuah kehidupan yang baru dan memberi kesaksian bagi banyak orang. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau diproyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maksudnya apa, Abuna? Maksudnya begini. Kalau kita udah sering berdoa, kita harus menunjukkan buah dari betapa seringnya kita berdoa. Jangan kita sudah sering berdoa, tapi juga sering melakukan dosa. Jangan kita sering ke gereja, tapi kita juga sering berkata-kata yang tidak baik, memperlakukan orang dengan buruk. Jadi jangan sampai dia kontradiksi gitu sifatnya. Karena kalau orang sudah melihat kita sering berdoa, sering baca Alkitab, diberikan karunia roh berkata-kata dalam bahasa roh, lalu kemudian kita diperlengkapi dengan karunia bernubuat dan banyak hal, namun ternyata kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menjaga bahasa perkataan kita, cara kita memperlakukan kepada orang lain. Kita tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Apa yang terjadi? Bukanlah sebuah kesaksian. Akhirnya tidak berkelanjutan gitu. Kemarin kita mendapat satu ayat kan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang berbunyi bahwa yang atas umatku namaku disebut. Siapa namanya? Yesus Kristus. Merendahkan diri, datang kepadaku, berdoa dan berbalik dari jalan yang jahat. Aku akan mendengarkan doa dan seruan mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya. Kita menyebut nama Tuhan, mengagungkan namanya, merendahkan diri kita, mengaku segala dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya, kita belajar ke sana. Nah, sekarang kalau kita sudah melakukan ini nih, tapi tidak mencerminkan hasil dari yang biasa kita lakukan, maka tidak akan menjadi sebuah kesaksian, tidak berkelanjutan. Menarik karena Salomo juga minta dan perkatakan di ayat 49, ayat 45, 46, 47, 48. Ini memuat apa yang difirmankan Allah sendiri di 2 Tawarik 7 ayat 14. Artinya berkelanjutan, berhubungan. Nah, kalau begitu, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang difirmankan dan didoakan harus berkelanjutan dan berhubungan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya dan orang beriman. Apa itu, Abuna? Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Roh Kudus ingatkan saya mengenai hal ini. Ayat yang ke-8. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, pada saat Tuhan naik ke surga disaksikan oleh para muridnya, di ayat ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa simpulkan untuk kita renungkan. Kalau kita sudah mengalami, melakukan pertobatan sejati setiap hari, hari demi hari, setiap hari kita terus hidup dalam pertobatan, maka seyogyanya itu akan menjadi sebuah daya tarik
kabar baik dan kesaksian bagi orang-orang yang belum mengalami pertobatan, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan dan juga pribadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Karena pertobatan sejati selain menghasilkan dari apa yang sudah dijabarkan dari berdoa seperti Raja Salomo bagian 1, 2, 3, 4 ya. Kalau saya jabarkan terlalu panjang, Bapak Ibu bisa ulang lagi, nonton lagi di kanal YouTube kita di Be Worshipper. Di bagian yang kelima ini juga menghasilkan hasil yang berikutnya. Yaitu apa? Menghasilkan sebuah daya tarik, menghasilkan sebuah visi untuk terus memberitakan Injil. Jadi pertobatan sejati itu harus menghasilkan visi baru yang sifatnya berkelanjutan gitu. Nggak cuma sekedar bertobat, selesai. Oh ya udah, kenal Tuhan, diberkati, habis. Udah. Hidupnya cuma gitu aja. Ngikut, nunut, tapi tidak pernah menjalankan visi yang baru di dalam hidupnya. Kan sudah pelayanan, Abuna. Pelayanan pun kalau cuma melakukan visi gereja, Anda tidak berkelanjutan. Itu kan visi gereja. Itu kan visi yang Tuhan limpahkan melalui hikmat daripada Roh Kudus kepada gembala di gereja itu. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah selain saya melayani Tuhan di ladang pekerjaan Tuhan, menjalankan visi dan misi di gereja saya, di tempat di mana saya bertumbuh, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Sudah ada belum visinya saya ini? Muncul nggak visi saya ini? Saya nggak tahu visinya. Sebenarnya visinya sama Bapak Ibu. Apa sih? Visinya adalah hidup kita itu harus menjadi kesaksian dan pemberitaan Injil. Jadi hidup kita itu seperti bait suci yang memberikan satu daya tarik gitu loh. Orang bukan tertarik kepada kita secara fisik. Orang bukan tertarik kepada kita karena karisma. Tetapi ada satu daya tarik di mana orang itu kalau kita hadir, kita bicara tentang kebaikan Tuhan, orang itu bisa benar mau menyimak dan mendengar dan juga rindu untuk mengalami seperti yang kita alami. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya melakukan ini, lalu Anda juga melakukan dengan cara yang Tuhan izinkan, mulai dari circle Anda, kemudian ditambah lagi kepada rekan sekerja, juga orang-orang yang di luar sana. Berarti tanpa sebuah ibaratnya dikatakan sebagai runtutan dalam akidah-akidah organisasi secara manusia, pemuritan itu sudah terjadi. Karena kan sebenarnya orang yang menerima Kristus harus menerima kuasa Roh Kudus supaya dia hidupnya tuh bisa memuridkan hidup orang lain. Karena hidupnya itu sudah dijadikan sebagai bait Allah yang kudus. Kita menjaga kehidupan kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, sehingga kita merepresentasikan apa yang digambarkan sebagai layaknya bait suci atau bait kudus Tuhan. Coba setiap istri juga harus mulai merenungkan. Sudah adakah visi di dalam kehidupan para istri? Sudah adakah visi di kehidupan para suami? Sudah adakah visi di kehidupan setiap orang tua? Sudah adakah visi di kehidupan setiap anak-anak? Kita mulai dari status-status ini saja. Orang tua ini mencakup mertua, anak mencakup menantu. Juga mencakup cucu. Cucu mencakup usia di mana usia yang memang sudah mengenal Tuhan. Jadi kita tidak hanya sebagai orang Kristen yang cuma rajin beribadah saja, rajin melayani saja, hebat dalam berkata-kata dalam bahasa roh sebagai karunia, hebat dalam bernubuat, tapi visinya nggak ada gitu. Kalau kita punya visi Bapak Ibu, kita melihat ada satu keluarga saja, sekalipun kita tidak mampu dekati secara fisikly, tapi setiap malam kita akan doakan keluarga ini. Biar Tuhan jamah, biar Tuhan jaga, biar Tuhan pelihara. Kita akan menyatakan kerinduan saya Tuhan, keluarga ini dimenangkan. Coba renungkan Bapak Ibu, sudah belum? Kalau belum, kita harus lakukan hari-hari ini.
Sudah belum kita itu mendoakan keluarga dengan memperkatakan, Tuhan, aku mau perkatakan Tuhan, menangkan keluarga ini, menangkan anak saya, menangkan suami saya, menangkan istri saya. Jangan selalu Tuhan berkati, berkati, berkati. Cuma segitu-gitu terus. Tapi tidak ada visi. Sehingga kehidupan kita bukanlah sebagai misi dalam menuntaskan amanat agung. Jangan lupa Bapak Ibu, di pengadilan terakhir nanti akan ditanya, apa yang sudah engkau lakukan? Engkau kuberikan banyak talenta loh. Setiap orang talentanya itu dikasih satu sebagai modal. Apa itu? Sebagai saksi Kristus. Saya ulangi. Setiap orang percaya yang sudah mengalami pertobatan sejati itu diberikan talenta pertama. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Apa visi kita menjadi saksi Kristus? Yaitu kita mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi cermin teladan dari ucapan dan perilaku kita. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Ya, kita buka sama-sama Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini bukan bicara mengenai, wah berarti istri saya istri rame-rame dong, istri bareng-bareng, suami bareng-bareng, enak aja tabungan bareng-bareng. Bukan seperti itu. Tetapi sebagaimana kita punya barang, kita jaga dengan baik, maka kita juga menjaga dengan baik barang-barang yang ada di kantor, barang-barang yang ada di gereja. Kalau kita juga menjaga kebersihan rumah dengan baik, kita juga jaga kebersihan ruangan di kantor, kita jaga kebersihan ruangan di tempat pelayanan kita. Kalau kita saja memelihara hidup dengan baik, kita juga pelihara hidup orang. Ini loh maknanya. Sudah belum ini jadikan visi? Kalau ini jadikan visi, maka apa Bapak Ibu? Maka kehidupan kita dimanapun kita berada, kita akan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga perkataan tidak sembarangan ngomong. Sehingga tidak muncul satu pendapat, ya saya cuma berdoa jangan sampai gini. Katanya orang beriman, rajin ibadah, pelayanan jadi ketua majelis, percuma. Kalau apa? Maki-makinya keluar bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang tidak layak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Masa saksi Kristus seperti itu? Satu, gerejanya juga dipandang buruk. Dua, orang gak mau untuk ambil pelayanan. Karena apa? Wong ketua majelisnya aja modelnya kayak begini. Contohnya seperti itu. Hebat memang kalau berkata-kata. Kalau khotbah, wede luar biasa. Wadah diding, bukan wadah didau lagi. Wadah diding tuh artinya waduh, bikin saya merinding. Tapi kalau lagi marah, wah merendahkan orang. Tuhan saja tidak, Yesus ya pelayanannya. Kenapa dia bisa berhasil dalam memuridkan? Dia tidak pernah membedakan status Bapak Ibu. Mau dia helper kek, driver kek. Tapi kalau orang-orang itu ada dalam kehidupan kita, sebenarnya kita berkewajiban bertanggung jawab menjaga perasaan mereka, menjaga kualitas kerja mereka, menjaga bagaimana mereka itu tetap terpelihara. Oh nanti mereka ngelunjak, makanya minta hikmat daripada Tuhan. Daripada mereka cuma pura-pura hormat depan kita, belakang kita mereka mengutuki kita, lebih kacau lagi hidup kita. Makanya sebagai pimpinan di perusahaan dan gereja penting sekali. Betul statusnya beda sama kita. Tapi perlu diingat Bapak Ibu. Kita harus mencerminkan karakter Kristus yang menerima setiap orang, setiap umat tanpa memandang status. Sudah barang tentu setiap perlakuan tentu tidak bisa disamakan dengan cara bagaimana kita menyambut direktur dan lain sebagainya. Kan itu bicara mengenai norma dan bicara mengenai apa? Mengenai visi dari setiap kita masing-masing. Nggak bisa disamaratakan. Makanya Bapak Ibu dan saya, kita punya visi masing-masing nih. Tapi talenta kita diberikan satu. Talenta awal, yaitu apa?
Memuridkan orang lain. Menjadi saksi Kristus itu artinya menghasilkan satu dampak, memuridkan orang lain. Memuridkan dalam konteks orang lihat kita sering berdoa, akhirnya jadi sering berdoa. Orang lihat kita sering ke gereja, akhirnya jadi sering ke gereja. Nah, bisa terjadi seperti itu dari mana? Jaga perkataan kita, jaga kehidupan kita. Nah, kalau dijaga jangan cuma di depan orang saja. Kita harus jaga juga di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita berhasil memberikan sebuah kesan baik kepada orang lain, tapi untuk circle-nya kita, mereka kepahitan Bapak Ibu. Mereka tidak melihat visi seorang yang bisa mereka teladankan gitu loh. Mereka tidak melihat bait suci itu. Ada dalam kehidupan kita, cuma orang lainnya saja yang melihat. Tapi untuk circle-nya kita, orang lain gak melihat gitu. Orang terdekat kita tuh gak melihat gitu. Makanya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri gak akan sanggup. Nah, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tanya, jadi saya butuh apa Bunda? Kita butuh Roh Kudus. Cuma Roh Kudus yang punya kekuatan adikodrati dan super power. Karena apa? Kekudusan Allah itu menghanguskan segala kenajisan. Makanya supaya kita itu kudus, bukan hanya sekedar kita menjaga kekudusan secara fisik, tapi secara spirit juga kita harus jaga. Nanti hasilnya ada kuasa-kuasa yang besar. Kuasa besar itu bukan dihasilkan dari kinerja dan efek skill kita, bukan. Tapi itu adalah campur tangan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, tubuh jiwa roh kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita menjaga kekudusan itu dengan benar. Konteksnya, perspektifnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Nah, ini kaitannya dengan apa? Pengetahuan firman Tuhan. Kaitannya dengan apa? Bagaimana kita juga menjaga kedisiplinan. Memang tantangannya cukup berat, sangat berat. Tantangannya adalah ketersediaan tenaga, kekurangan waktu, keterbatasan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda bertanya kepada saya, kalau Abuna bagaimana? Dulu saya orang yang mudah sekali beralasan, terus terang saja, capek, sakit, kurang tidur. Tetapi Bapak Ibu, pelan-pelan dengan proses, melalui nasihat dari Abuni, lalu melalui nasihat dari firman Tuhan, melalui apa lagi? Kesadaran yang Roh Kudus taruh dalam diri saya. Sehingga baik saya maupun Abuni, kami akhirnya sama-sama dibuat mampu gitu loh. Walaupun bukan berarti ya seperti Bapak Ibu lihat memang agak sedikit pilek dampaknya, tapi itu tidak membuat kami langsung menggagalkan gitu, kecuali kalau sakitnya parah banget. Tapi selama secara kesadaran ini bisa, masih bisa, ya kita lakukan gitu. Karena apa? Karena bukan cuma sekedar butuh sehat saja yang diandalkan. Di atas semua itu kita butuh apa sih? Keterlibatan kuasa Roh Kudus. Bukan karena kesehatan kita saja yang membuat kita mampu menuntaskan pelayanan dan pekerjaan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau Anda sehat, Anda rajin fitness, tapi Anda nggak rajin berdoa, nggak rajin ke gereja, segitu saja berkatnya, segitu saja pertolongannya, segitu saja kuasanya. Sedangkan pergumulan yang Anda hadapi, tantangan yang Anda hadapi, jauh lebih kompleks dari itu semua. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33 ditulis, dan dengan kuasa yang besar. Lihat. Jadi keterlibatan Roh Kudus itu selain memunculkan kesadaran bahwa kita nggak jadi egois nih, nggak cuma hanya jaga barang-barang kita saja. Coba berapa banyak di gereja cuma peduli barang kita sendiri, tapi barang orang lain dicuekin. Makanya setiap pemimpin harus menjadi teladan. Setiap pasangan hidup harus menjadi teladan. Daripada diocehin, jadi teladan aja. Nanti pelan-pelan lama-lama pasti akan jadi. Lebih baik begitu. Daripada istri ngocehin suami, suami ngocehin istri, suami jadi teladan. Istri jadi teladan. Daripada orang tua ngocehin anak-anak, orang tua jadi teladan. Nanti
cepat atau lambat atau terlalu lambat, tapi tidak akan terlambat. Mereka akan berubah. Demikian juga orang-orang yang Anda pimpin. Memang responnya macam-macam. Ada yang cepat responnya, ada yang lama banget, bahkan gak sadar-sadar. Ya mau gak mau kita harus ekstra sabar. Memang keinginan daging kita pasti pengennya langsung hajar bleh. Tapi itulah manfaat dari kalau suami istri sama-sama bertumbuh. Orang tua dan anak sama-sama belajar firman Tuhan. Sehingga apa? Ada kuasa yang besar menyertai. Lihat. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Jangan cuma rajin pola makan sehat, tetapi pola kerohanian kita sakit. Jangan cuma rajin kehidupan kita menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, tapi kita sendiri tidak rajin untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak rajin berdoa dan baca Alkitab. Karena apa? Anda dan saya membutuhkan penyertaan kuasa daripada Roh Kudus. Taruh tangan di dada, pejamkan mata, perkatakan dengan iman Bapak Ibu. Aku membutuhkan penyertaan Roh Kudus yang memberiku kuasa yang besar. Yes. Tuhan, kalau kami perkatakan hal ini, kami percaya kami akan menerima, mengalami kasih karunia-Mu dengan berlimpah-limpah. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami doakan, apapun yang kami pikirkan, itu semua adalah bukan dari semata-mata muncul di dalam diri kami secara manusia. Tetapi visi itu boleh kami mengerti, misi itu boleh kami jalani, dan amanat agung itu terpenuhi. Jadikan kami sebagai orang-orang yang melihat Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Betul kami butuh sehat, betul kami butuh berkat, betul kami butuh terobosan Tuhan, betul kami butuh mujizat. Tapi jangan sampai kami lupa bahwa Engkau adalah segala-galanya yang kami butuhkan. Kami butuh penghiburan, yes. Tapi apa artinya kalau kami tidak mendapatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dan pertama dalam hidup kami? Betul, memiliki anak adalah segalanya. Kehilangan bukanlah yang kami inginkan. Tetapi jikalau hal-hal ini belum tercapai atau ada yang kami alami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah setiap orang yang mendengar, menyaksikan, menyimak dan memahami, mereka boleh menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, buka tanganmu, terimalah berkat daripada sorga dilimpahkan ke atasmu dengan iman percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah pertemuan kita setiap pagi ini. Dan Ia juga hadir di dalam apa yang engkau sedang pikirkan, engkau doakan, dan engkau kerjakan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan, dan pengertian dan kesadaran. Sudahkah dalam doa kita juga minta kepada Tuhan, tidak hanya berkat tetapi jadikan kita sebagai bait kudus Tuhan dan dikembalikan kepada hakikat, yaitu saksi Kristus. Agar apa yang kita kerjakan, kita doakan, kita mendoakan dengan kerinduan atas orang-orang di luar kita. Dan itu semua akan memuridkan keadaan mereka. Karena mereka boleh melihat satu daya tarik keilahian ada dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Sehingga kita pun mampu dan mau memelihara kehidupan, memelihara apa yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan memelihara hidupmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih pemeliharaan Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami boleh percaya dan sepakat. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Oke. Tetap semangat ya. Oke Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu yang terkasih.
Kita jumpa lagi besok dan jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu. Iya. Sedikit Terima ada kasih, gangguan ya. Iya. Iya, sedikit ada gangguan di WiFi nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi yang penting mental kita tidak terganggu, berkat kita tidak terganggu, usaha kita tidak terganggu. Amin. 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 Oke. Terima kasih Abuna dan Abuni. Terima Terima kasih kasih. juga Ibu Sinai. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Kak Agatha. Salam ya buat Dede Adelia. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Sama-sama Ibu. Buat Pak Jusma juga sehat Amin. dan pulih Selamat kembali. pagi. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Jusman Ya. diwakilin sama Bu Nancy. Oke, Pak Jusman sehat selalu, semangat, semakin menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Amin. Bapak Ibu sekalian, Abuna-Abuni, rencana hari ini sudah bisa meninggalkan rumah sakit. Amin. Ya, rencana. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang Amin. kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Baik, baik. sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya baik, kasih Tuhan untuk kita berpisah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ambil dadah, sampai jumpa besok Bapak Ibu sekalian. Bye, dadah Bapak Ibu semuanya.